Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya, Shalom. Selamat datang kembali di ibadah sesi yang kedua. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa dan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa baik bagi kami. Dengan hari-hari yang kau ciptakan Tuhan Yesus. Dari hari pertama, bulan pertama, sampai di akhir tahun 2022 nih Tuhan, di akhir bulan Desember, kami tetap merasa bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang hidup, Allah yang sempurna, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini Tuhan. Kau memberi berkat yang berlimpah-limpah kepada kami. Keselamatan, perlindungan, pertolongan yang nyata kami terima dan kami mengakui itu Tuhan Yesus. Sampai sekarang ini Tuhan, Kau tetap memberi kami napas hidup yang baru. Kesehatan tubuh, jiwa, raga kami yang baru. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Sangat luar biasa bagi kami, bagi hidup kami sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel nih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Segalanya puji syukur hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini di sesi kedua nih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami sepakat bersama-sama datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau bersama kami, hadir bersama kami. Karena Engkau Immanuel kami Tuhan Yesus. Engkau beserta kami setiap hari Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh luar biasa baiknya. Pada pagi hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu, di hari yang kudus bagi kami Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan Yesus. Yang akan disampaikan hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Ibu Nopen Nenggolan Tuhan. Berkati mulut lidahnya Tuhan. Pimpin dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, apa yang harus diperkatakannya sesuai kehendak-Mu, rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu, firman-Mu. Kami percaya Engkau bersama kami Tuhan. Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami, kehidupan kami, kekuatan kami, kemenangan kami. Sampai di akhir tahun 2022 Tuhan, mendapatkan tahun baru 2023 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bersama kami Tuhan. Kekuatan, kemenangan di hidup kami, di dalam pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Berikan hikmat-hikmat kebijaksanaan, hikmat pengertian pengetahuan yang daripada-Mu Tuhan. Yang utama dan terutama dan takut akan Kau ada di dalam pribadi kami, keluarga kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Dari pemimpin yang di Jakarta Bapak Niko Nyotor Rajo Tuhan. Kau berkati kesehatan panjang umurnya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Berkati juga pembina kami Bapak Pendeta R. Bambang Yonan bersama seluruh jajarannya Tuhan Yesus. Para hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang melayani-Mu Tuhan. Berkati Tuhan pada hari ini Tuhan. Seluruh denominasi gereja yang ada di Indonesia Tuhan Yesus, Kau berkati. Engkau melihat, Kau mengetahui Tuhan pada hari kelahiran-Mu Tuhan, pada Desember ini Tuhan. Kau berkati setiap tempat-tempat ibadat Tuhan. Keamanan daripada-Mu terjadi ya Tuhan.
Engkau pakai TNI dan Polri dalam pengamanannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami kepadamu, kami percaya Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh Indonesia Tuhan. Seluruh Indonesia kami serahkan kepadamu di 37 provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, lingkungan Tuhan. Pemerintahannya juga kami serahkan kepadamu Tuhan. Dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah yang terkecil pun Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin nasional Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah pun ya Tuhan. Kau berikan hikmat kebijaksanaan. Hikmat takut akan Kau di dalam menjalankan roda pemerintahan Tuhan. Yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Berkati program-program pemerintahan Indonesia Tuhan. Program kesehatan, pendidikan. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Global ekonomi yang ada di Indonesia Tuhan. Kau pulihkan di dalam nama Yesus. Begitu juga alam semesta ini Tuhan Yesus. Kami serahkan kepadamu karena Engkau Raja kemuliaan bagi alam semesta. Engkau yang menciptakan alam semesta ini dengan isinya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Ibadah ini, ibadah kedua ini Tuhan. Dari awal hingga akhir kami serahkan kepadamu Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah kepadamu Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami datang siang hari ini membawa hidup kami bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau hadir dan mengurapi setiap kami. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan menjamah setiap kami dan membaharui kami dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami. Kami bawa semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Kita yang percaya bersama katakan amin. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih Terima kasih buat kasih setiamu. Sungguh penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami akan menyimpan janji-Mu dalam hati kami Tuhan. Setiap
Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku
mengakui penyertaan-Mu bagi kami sepanjang tahun ini Tuhan. Telah kami melihat bukti kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Tidak pernah kami dapati sekalipun Engkau meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu membuktikan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dalam setiap jalan-jalan kami Engkau selalu ada. Dalam saat kami jatuh atau kami sedang berdiri tegak, Engkau selalu ada. Dalam keadaan hati kami maju ataupun mundur, Engkau selalu ada. Kasih setia-Mu menarik kami terus ke hadirat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang dengan membawa ucapan syukur yang mengalir dari hati kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih. Kami bersyukur. Mari bersama katakan terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk perkenanan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang ajaib, untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini apapun keadaan kami, Engkau tidak pernah menolak kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah membuang kami dari hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kira bayala 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 bayala. Kira baba 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 ya shikira baba baba. Kira bayala 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 bayala. Shikira baba 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 baba. Kira bayala 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 bayala. Hadirat-Mu yang menguatkan kami hingga hari ini. Hadirat-Mu yang memampukan kami untuk tetap berdiri di hadapan-Mu. Kira bayala 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 bayala. Shikira la 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 la. Kira la 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 la. Kira la 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 bayala bayala bayala. Shikira la 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 bayala. Shikira baba baba baba. Kira baba 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 baba. Ya shikira baba baba. Mari kami tahu kasih setiap-Mu melimpah bagi setiap kami. Oh la bayala 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 bayala. Dalam mulut kami memuji Engkau seumur hidup kami. Shikira baba baba bayala bayala bayala. Shikira la 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 bayala bayala. Shikira baba 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 baba. Oh la bayala bayala. Shikira bayala 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 bayala. Engkau begitu manis bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau pribadi yang menyelamatkan kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau pribadi yang terlebih dahulu mengasihi kami dan mengangkat kami, menguatkan kami hingga hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang tidak bisa dinilai oleh apapun juga. Hanya ucapan syukur yang kami bawa ke hadapan-Mu. Tuhan, Engkau yang mengenal kami lebih dalam, lebih dekat dari orang-orang yang terdekat sekalipun. Tuhan, ini hati kami. Apapun keadaan kami, Engkau mengerti, Engkau memahami setiap kami. Hati kami
percaya kepadamu. Kami bawa hati kami seluruhnya Tuhan. Kami taruh di atas mezbah-Mu. Inilah persembahan yang kami bawa ya Tuhan. Inilah yang kami bawa sebab kami sadar kami tidak punya apa-apa. Bahkan sebenarnya hidup kami pun adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami kembali taruhkan di atas mezbah-Mu. Api minyak-Mu turun membakar persembahan. Api kudus-Mu membakar hati kami. Memberikan pengertian yang baru. Oh rabaya 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 shira baba baba kira baba 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 rabaya 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 shira baba. Kami yang tidak mengerti Engkau buat kami mengerti. Kami yang tidak memahami Engkau membuat kami memahami. Bahwa segala sesuatu dalam hidup kami mendatangkan kebaikan. Ajar kami untuk taat. Ajar kami terus percaya. Ajar kami untuk terus mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Oh labaya 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 shikira la 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 labaya shikira la 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 la. Oh la 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 labaya 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 shikira baba baba kira la 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 labaya 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 shikira baba baba baba. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, amin, mengalir di sepanjang hidup, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Amin. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah.
sepanjang hidup. Kau tak berubah bagi kami Tuhan. Tak berubah, setiamu padaku. Ini janji kami. Selamanya Kau ku sembah. Katakan selamanya. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamanya Engkaulah yang kami nanti-nantikan dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah habis Tuhan. Waktu kami mundur, Engkau maju mendekat. Waktu kami lari, Engkau mengejar hidup kami Tuhan. Membuktikan betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami untuk terus mencintai Engkau. Tetap tinggal di hadirat-Mu. Mengikuti kehendak Tuhan seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita yang percaya dan sepakat, mari bersama-sama kita katakan. Amin. Kami rindu menyapa sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangan keduanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh ada kembali di minggu yang ketiga di bulan Desember. Kita bersyukur semuanya karena perkenanan dan penyertaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami rindu menyapa yang baru bergabung bersama dengan kami di ibadah sesi yang ketiga. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita semua adalah orang yang mencintai hadirat Tuhan. Amin. Mari bawa hidup kita terus tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami persilahkan kita boleh sama-sama duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita yang pertama. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita bawa hati hidup kita untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk perkenanan dan hadirat Tuhan yang begitu indah. Kami bawa persembahan, kami bawa hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bentuk kami menjadi seperti yang Engkau mau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Mari sekali lagi katakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau
Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan Yesus, Yesus Kau telah juru selamat. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Oh Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami sampai hari ini Tuhan. Kami tahu kami ada sampai hari ini hanya oleh karena kebaikan. Kami boleh melewati sepanjang tahun ini hanya oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk semua pergumulan. Terima kasih untuk semua persoalan. Terima kasih untuk semua tekanan yang Kau izinkan terjadi, yang mendatangkan kebaikan bagi kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Jikalau kami akan mengakhiri tahun ini, mampukan kami untuk terus mengevaluasi kehidupan kami, sehingga kami boleh terus belajar, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku.
berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setia yang menghidupkan aku sampai hari ini. Sebab aku ini milikmu, Tuhan. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah. Lebih lagi katakan, sebab kami ini milik-Mu, Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia yang menghidupkan aku. Hanya Kau yang membuat kami ada sampai hari ini, Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendak kerjakanlah. Lebih lagi dengan segenap hati katakan, Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendak kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu, Bapa. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, Tuhan. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kerjakanlah dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Ini yang menjadi doa kami, Tuhan, untuk melalui tahun-tahun yang ada di depan kami, untuk melalui hari-hari yang ada di depan kami. Biarlah kami senantiasa berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, Tuhan, untuk menghadapi hari-hari yang ada di depan kami, untuk menyikapi segala sesuatu dengan benar, sesuai dengan yang Kau mau, Tuhan. Hamba mau menyampaikan isi hati, biarlah Roh Kudus Kau mengurapi hamba-Mu dengan cara yang sangat sederhana, sehingga kami boleh sama-sama mengerti hari-hari ini, Tuhan, apa yang Kau mau untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi setiap kita ada di suasana Natal di Desember. Kalau ada lagu Desember ceria, saya percaya bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan warna-warni, warna merah, kalau sekarang banyak warna hijau, warna kuning ya.
warna-warni, warna putih yang tren sekarang ya. Begitu banyak euforia Natal hari-hari, tapi saya percaya dan ini menjadi doa saya. Setiap kita tidak kehilangan esensi Natal itu sendiri, amin. Kita mengerti untuk apa Yesus lahir ke dunia, untuk apa dia datang bagi setiap kita, dan apa tujuannya bagi setiap hidup kita. Kita akan melihat firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu, kita buka dari Markus 8 ayat 31. Sebelum kita membaca ayat ini, saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa kelahiran Yesus memiliki tujuan yang sangat penting dalam hidup kita. Yesus lahir dengan satu nubuatan bahwa dia harus mati dan dibangkitkan pada hari ketiga untuk menebus kita umat manusia dari dosa. Yang seharusnya kita tinggal di dalam dosa dan kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Sementara Allah Bapa sangat mengasihi kita. Makanya dia berikan Yesus bagi setiap kita untuk menebus kita dari dosa itu. Supaya dia bisa berkomunikasi dengan kita. Dia memilih tempat di dunia ini. Karena manusia ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Allah memiliki satu kerinduan untuk dia boleh bertemu dengan kita. Untuk kita menjadi penyembahnya, maka dia kasih anaknya. Untuk membebaskan kita dari dosa itu dan membawa kita kepada Allah. Saya percaya tidak ada satupun yang dapat melakukan, memberikan anaknya sendiri untuk orang lain. Saya sendiri pun tidak mungkin menyerahkan anak saya sendiri untuk orang lain supaya datang bertemu dengan saya. Itu cuma dilakukan oleh Allah sendiri. Dia kasih Yesus bagi setiap kita supaya kita bisa menyembah dan bersekutu dengan Allah itu sendiri. Bapak Ibu, kita harus mengetahui kenapa kenapa Allah memberikan Yesus. Karena sebenarnya Tuhan tahu, Allah itu tahu kita ini gak bisa ngapain-ngapain. Kita ini sangat terbatas. Ya. Kita gak bisa bebas dari dosa itu. Makanya Allah kasih Yesus untuk menebus kita. Untuk membebaskan kita dari belenggu dosa itu. Tuhan tahu kita ini gak kuat dan gak punya kekuatan apa-apa. Walaupun banyak manusia sok kuat. Kita punya masalah, kita jauh daripada Tuhan. Kita tinggalin Tuhan pada seharusnya pada saat kita punya masalah, kita harus datang sama Tuhan. Karena Tuhan udah bilang kita gak kuat. Tapi banyak kita merasa sok kuat. Katakan itu bukan saya. Siapa percaya saat kita mengalami masalah, kita datang sama Tuhan. Karena kita tahu kita gak kuat, amin. Jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan apapun yang menjadi masalah dan keadaan kita. Tuhan sendiri kita tahu gak kuat. Kenapa kita pandai-pandaian sok kuat? Amin. Ya, itu yang menjadi dasar bagi setiap kita bahwa manusia sangat terbatas. Oleh karenanya juga pada waktu Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, Allah juga tahu kita gak bisa sendiri. Dia kasih Roh Kudus bagi kita untuk nolong kita supaya kita waktu ditinggalin Yesus, kita gak sendiri. Kita ditolong untuk tinggal dalam kehendak Bapa itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kita bilang bahwa kita masih manusia biasa yang masih syarat akan dosa. Ya, Yesus sudah mati bagi dosa kita. Dan Roh Kudus sudah diberikan menjadi penolong bagi kita untuk kita tidak tinggal dalam dosa itu. Tapi iblis selalu membayang-bayangkan kita bahwa kita bilang kita masih manusia. Betul kita masih manusia. Tapi kita manusia yang sudah ada Yesus di dalamnya. Yang mulanya gak kuat, tapi waktu ada Yesus kita jadi kuat. Amin. Dan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus meresponi nubuatan yang sudah ada dalam hidupnya. Maksudnya gimana itu, Bu?
Yesus sudah tahu bahwa dia datang ke dunia ini untuk menebus manusia. Dia harus mati. Coba saudara bayangkan, saudara datang ke tempat itu tapi saudara sudah tahu bahwa saudara akan mati di situ. Ya, saya percaya Yesus 100% manusia, 100% Allah. Dia pasti juga mengalami pergumulan dalam hidupnya. Ya, yang seharusnya dia tidak alami, dia harus alami. Ya. Dia disuruh ke sana, ke dunia, tapi Allah sudah bilang bahwa itu kamu akan mati di situ. Bayangkan saudara. Yesus juga artinya mengalami pergumulan dan tekanan dalam hidupnya. Jadi kalau kita mengalami pergumulan itu belum apa-apa. Karena Yesus yang 100% Allah itu juga mengalami tekanan dalam hidupnya. Tapi pilihan-pilihan yang diambil oleh Yesus itu yang perlu kita pelajari hari-hari ini. Ya, karena hanya Yesuslah teladan yang sempurna. Hamba Tuhan sehebat apapun saudara tidak akan pernah bisa saudara jadikan idola. Karena dia masih manusia. Walaupun dia berkhotbah keliling dunia dengan pengurapan yang luar biasa. Dia masih manusia Bapak Ibu. Mari kita menjadikan teladan yang sempurna itu cuma Tuhan Yesus. Karena kita tidak akan menemukan cacat celah dalam hidupnya. Segala sesuatu yang dilakukan Yesus sempurna bagi setiap kita. Amin. Di ayat ini dalam Markus 8 ayat 31 dikatakan di situ pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi pengikut Yesus. Ya. Kalau kita merayakan Natal hari-hari ini saya percaya karena kita semua di sini adalah pengikut Yesus. Amin. Ya. Tidak ada orang yang tidak percaya Yesus yang ikut merayakan euforia dan sukacita Natal. Tapi mari kita merenungkan hari-hari ini pada saat kita merayakan Natal dan kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Yesus. Apakah kita sudah hidup sama seperti Yesus? Kita tahu Bapak Ibu dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita buka sebentar sebelum di sini. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan di situ. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Yesus, kita wajib hidup sama seperti Yesus. Kalau Yesus mengalami pergumulan dan tekanan, gak heran kalau kita juga mengalami tekanan dan pergumulan. Tapi bagaimana Yesus meresponi setiap tekanan dan pergumulan dalam hidupnya, itulah yang harus kita teladani karena kita wajib hidup sama seperti Yesus. Amin. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu dalam Markus 8 ayat 31. Kita akan bergantian membaca, saya mulai dari ayat yang ke-31. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Kita bersama-sama ayat yang ke-38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dan dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita belajar pagi hari ini bagaimana Yesus memberitahukan penderitaannya.
Dia sudah tahu bahwa dia harus mati. Yesus mengalami pergumulan dan tekanan dalam hidup. Apa yang Yesus responi? Apa yang kita perlu pelajari pagi hari ini? Di ayat 31 dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal yang pertama yang perlu kita pelajari, yang pertama bahwa dikatakan di situ, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa dia akan mati dan bangkit. Yesus sudah tahu bahwa dia akan mati dan bangkit setelah 3 hari. Tapi Yesus terus mengajar dan memberitakan firman sekalipun dia ditolak. Hal yang pertama yang perlu kita responi di sini, bahwa pada saat mengalami tekanan pun dalam hidupnya, Yesus tetap mengajar dan melakukan apa yang menjadi bagiannya sebagai anak. Pada saat kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita, kita juga harus belajar seperti Yesus. Kita hanya perlu melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yesus sudah tahu bahwa dia akan mati dan dia bangkit. Dia enggak berhenti. Dia enggak duduk-duduk di bait Allah. Toh aku akan mati. Tapi dia mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia menyampaikan firman Tuhan, berita kebenaran dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya sekalipun Yesus sudah tahu bahwa maut ada di depannya, dia akan terus melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Bapa. Begitu juga dengan kita. Pada saat kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, kita harus melakukan apa yang seharusnya menjadi bagian kita, Bapak Ibu. Apa yang menjadi bagian kita hari-hari ini? Berapa banyak kita sebagai orang-orang percaya pada saat kita mengalami tekanan, mengalami masalah, mengalami persoalan, kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Malah seperti di awal saya katakan, kita memilih menjauh dari persekutuan. Kita memilih menjauh daripada Tuhan. Kita sibuk dengan persoalan, pergumulan kita itu. Kita lupa untuk berdoa. Matius 6 ayat 33 menuliskan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebenarnya simple. Pada saat kita menghadapi tekanan dan persoalan dalam hidup kita, firman Tuhan sudah jelas mencatat. Kita hanya perlu mencari dan melakukan kebenaran itu. Selebihnya bagian Tuhan. Kita hanya perlu melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita boleh mengevaluasi kehidupan kita, tapi kita perlu yang hal utama adalah kita mencatat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan. Tapi kita seringkali fokus kepada apa yang mau ditambahkan. Kita enggak cari Tuhan terlebih dahulu. Artinya Bapak Ibu, segala sesuatu yang menurut kita adalah berkat secara jasmani maupun rohani, kita enggak perlu cari. Kita cukup cari Tuhan, maka itu secara otomatis akan ditambahkan dalam hidup kita. Amin. Bilang kanan kiri, cari Tuhan senantiasa. Kita enggak perlu cari-cari yang lain. Kalau kita bekerja ya bekerja. Ya. Kalau kita merawat keluarga ya merawat keluarga. Cukup melakukan apa yang bagian kita dan cari Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua Bapak Ibu, di ayat yang ke-33, pada waktu Yesus menyampaikan bahwa dia akan mati. Dikatakan di ayat 30, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Yesus memberitakan kebenaran itu. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Hal yang kedua, pada saat kita mengalami
apa yang kita nggak pahami, mengalami tekanan dalam hidup kita. Hal yang kedua, miliki pikiran seperti pikiran Allah. Ya, miliki pikiran Kristus dalam hidup kita. Jangan penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang nggak penting hari-hari ini Bapak Ibu. Isi kehidupan kita dengan firman Tuhan sehingga Kristus akan memenuhi kehidupan kita sendiri. Kita buka dalam Filipi 2 ayat 5. Dikatakan di situ bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi dalam kehidupan kita harus ada senantiasa pikiran Kristus. Kita nggak perlu pikir yang banyak-banyak Bapak Ibu. Pikiran Kristus hendaknya itu memenuhi seluruh kehidupan kita dan itulah yang akan terus mendasari setiap apa yang kita lakukan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Pada saat kita mengalami persoalan dan tekan, daging pasti akan bereaksi. Selama kita tinggal di dalam daging, maka daging ini akan bereaksi dan akan cenderung membawa kita ke dalam dosa. Tapi pada waktu pikiran Kristus memenuhi kehidupan kita, dan pada waktu daging bereaksi untuk dosa, maka itu akan memagari daging tersebut. Mungkin kita akan bereaksi sebentar, tapi Roh Kudus akan menuntun kita membawa kepada pikiran Kristus. Kita nggak perlu khawatir dengan apapun dalam hidup kita. Setiap tekanan, setiap persoalan. Kita harus yakinkan bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Kalau pikiran Kristus memenuhi kehidupan kita dan kita percaya bahwa Yesus sangat mengasihi kita, kita nggak perlu takut apapun, Bapak Ibu. Yang ketiga, apa yang mau kita pelajari hari-hari ini? Dalam poin ini. Bagaimana Yesus menyikapi penderitaan dalam hidupnya. Menyikapi bayang-bayang maut yang ada di depannya. Dalam ayat ke-34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya ulangi sekali lagi, saya baca bagi setiap kita. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menjadi pengikut Yesus, hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah harus siap memikul salib. Harus siap menyangkal diri. Kalau kita nggak siap memikul salib, tandanya kita bukan pengikut Yesus. Berarti kita merayakan Natal hanya sekedar euforia. Hanya sekedar ikut-ikutan. Saya percaya setiap orang yang merayakan Natal adalah orang-orang yang percaya dan mengikut Yesus. Dalam 1 Yohanes 2 tadi dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, pengikut Yesus harusnya wajib hidup sama seperti Yesus. Bagaimana Yesus hidup? Menyangkal dirinya, memikul salibnya. Apa artinya memikul salib? Kalau kita tahu bahwa Yesus memikul salib, salib itu berbicara kutuk Bapak itu. Itu berbicara dosa. Yesus harus tanggung salib itu sekalipun bukan dia yang buat. Dia disuruh Bapa untuk datang ke dunia, menebus manusia itu dari dosa. Dia tanggung kok dosa itu untuk kita. Supaya kita bisa bertemu dengan Bapa itu. Artinya, sebagai orang pengikut Yesus, kita harus siap melakukan kebenaran itu. Apa yang Tuhan katakan kita harus lakukan. Banyak hal di dalam kebenaran yang selalu berlawanan dengan kehendak kita. Tapi sebagai seorang pengikut Yesus, kita harus menyadari itu harus kita lakukan. Dalam banyak hal. Alkitab katakan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Secara daging itu enggak mungkin waktu kita mau mengampuni orang yang bersalah. Tapi kalau kita ngaku pengikut Yesus, kita harus ampuni dia.
Sia-sialah ibadah kita kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain. Sia-sia label kita bahwa kita adalah pengikut Yesus kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain. Kita habiskan waktu beribadah kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain. Tuhan suruh beri, maka kita akan diberi. Ya. Kadang-kadang kita mikir, aku pun masih kurang. Tapi Alkitab berkata beri. Satu takar yang dipadatkan dan digoncangkan itu akan diukurkan kepada kita. Bicara memberi bukan masalah besar atau kecil Bapak Ibu. Dasar pada waktu kita memberi itu sangat penting di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman itu adalah dosa. Artinya apapun yang kita lakukan harus dasarnya firman Tuhan. Harus ada iman, harus ada kebenaran di situ. Kita memberi banyak tapi kalau kita nggak punya dasar yang benar itu dosa di hadapan Tuhan. Artinya itu sia-sia kita lakukan. Kita mengasihi tanpa dasar yang benar itu juga dosa di hadapan Tuhan. Saya percaya pada waktu kita belajar dari suatu pribadi yang sempurna ini, kita akan terus dibaharui dalam hal apapun dalam hidup kita. Kalau Tuhan memberi makan banyak orang, mari beri makan banyak orang Bapak Ibu. Kalau saudara nggak bisa kasih banyak orang, ya mulai dari hal-hal yang kecil. Sekali lagi mungkin kita nggak dilihat orang itu nggak penting. Tapi dasar kita memberi itu sangat penting di hadapan Tuhan. Karena itulah yang menentukan nilai kita di hadapan Tuhan. Bagaimana dasar kita dalam memberi kepada orang lain. Mungkin manusia melihat jumlah yang kita beri. Saat kita fokus kepada Tuhan dalam hal memberi, kita tidak akan peduli dengan jumlah. Dan saya sangat yakin orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan tidak akan hitung-hitungan dalam memberi. Karena dia tahu dari mana dia dapatkan itu. Saya mau kesaksian sedikit Bapak Ibu. Ini sudah pernah saya saksikan beberapa tahun yang lalu. Pada dasarnya saya ini orangnya agak sulit memberi. Dulu. Kemudian saya menikah dengan suami saya ini, kita masuk dalam pelayanan. Kadang-kadang dia suka memberi tanpa setahu saya gitu. Maksudnya dia beri untuk pelayanan tapi tidak berkonfirmasi dengan saya gitu. Pada beberapa tahun yang lalu pernah dia berikan nominal yang cukup besar di tengah-tengah pelayanan, saya dengar gitu. Terus saya nangis gitu ya. Saya nangis terus saya bilang, kenapa banyak, saya masih perlu. Saya masih mau beli ini, mau beli itu, kenapa enggak bilang? Dia cukup ketawa saja, oh sudah kata. Sebenarnya dia enggak banyak mengkhotbahi saya dalam kehidupan kami. Saya nangis pada waktu itu kan. Dia cukup, sudahlah. Dia enggak kasih firman begini, begitu, enggak. Gitu. Entah dia doakan saya, enggak tahu juga gitu ya. Pasti didoakanlah istrinya ya. Tapi beriring waktu dengan saya belajar semakin lama gitu ya. Saya berubah sendiri. Dia enggak perlu kasih tahu lagi gitu. Terus kita punya satu roh yang sama untuk dalam hal memberi. Berapa kita kasih, apa yang Tuhan taruhkan di hatinya itu Tuhan taruhkan juga di hati saya. Dan dia nggak perlu ngajarin saya lagi beri, kasih nggak gitu lagi. Berapa kita kasih mah? Sekian. Kita jalannya udah lebih enak gitu. Kadang-kadang kita nggak butuh banyak apa saudara. Dan saya percaya orang yang dipenuhi kasih Tuhan itu nggak perlu diajak-ajak untuk memberi. Kalau ada satu momen untuk memberi dia akan beri.
Sekali lagi pemberian itu bukan bicara besar atau kecil Bapak Ibu. Seorang yang dipenuhi kasih Tuhan bahwa dia mengerti untuk apa dia memberi. Bukan untuk dilihat orang. Pada waktu dia punya berkat yang lebih, dia juga tidak akan bisa kasih berkat sedikit. Dia tidak akan bisa membagi sedikit. Dia tidak akan menggenggam banyak dalam hidupnya. Ini yang saya alami. Jadi kita hanya perlu mendekatkan diri kepada Tuhan untuk kita bisa siap memikul salib. Karena daging kita tidak akan pernah bisa melakukan itu. Kita tidak akan bisa memberi orang lain pada waktu kita juga butuh. Ya. Kita tidak akan bisa mengampuni orang lain pada waktu kita sakit hati. Tapi Alkitab kata ampuni, beri, kasih makan orang lain. Kadang-kadang kita juga masih lapar. Tapi kalau Tuhan suruh kasih makan, kasih makan. Itu harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah lakukan itu lebih dahulu. Amin. Itu poin ketiga. Yang poin yang keempat. Di ayat yang ke-35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Poin yang keempat. Bagaimana kita belajar daripada Yesus. Pada waktu Yesus sudah tahu dia mati, karena mati pada waktu itu, Yesus enggak pernah takut kehilangan nyawanya. Malah dia bilang sama Petrus, enyah kau kalau Petrus takut Yesus mati. Ya. Yesus enggak pernah takut kehilangan nyawanya, karena dia tahu kebenaran. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita enggak boleh takut kehilangan apapun. Karena sebenarnya kita enggak punya apa-apa di muka bumi ini. Amin. Ini sudah saya sampaikan kemarin di alam berdoa. Mazmur 24 ayat 1. Ya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi kita perlu tahu Bapak Ibu, rumah yang sertifikatnya atas nama kita, itu bukan punya kita. Anak kita yang di aktenya itu, ditulis kita adalah orang tuanya, itu bukan punya kita. Kita hanya dipercayakan. Besarkan, didik, dan tanggung jawab. Tapi itu bukan punya kita. Rumah kita juga bukan punya kita. Ini bukan saya yang bilang, tapi Alkitab yang bilang. Coba bilang dulu sama kiri kanan, rumah kita itu bukan punya kita. Jadi mobil saudara yang atas nama saudara juga itu bukan punya saudara. Itu punya Tuhan, itu bukan kata saya. Saya mau sampaikan itu punya Tuhan. Jadi kembalikan itu semua untuk Tuhan. Kalau kita dipercayakan, kelolalah itu, kembalikan semua untuk Tuhan. Jangan pegang erat-erat. Alkitab sudah nulis kita akan kehilangan apa yang kita pegang erat. Kalau kita takut kehilangan suami kita, Alkitab nulis kita akan kehilangan suami kita. Siapa yang mau kehilangan suaminya? Jangan pegang kuat-kuat suami kita saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Kemarin tadi saya saksikan ibadah satu. Suami saya ini udah terbiasa keluar kota setiap bulan. Ke Jakarta atau ke kota-kota lain. Tapi di minggu kemarin tiba-tiba iblis berbisik. Tiba-tiba suamimu mati di pesawat gimana? Saya langsung tiba-tiba kayak lemas gitu kan. Tapi Roh Kudus ngingetin saya lagi. Karena awalnya begini. Kalau suami saya tiba-tiba kecelakaan pesawat, gimana kami? Gimana gereja GB Alam Hotel Tuhan? Baru kami berdoa untuk tempat. Kami lagi semangat-semangat untuk jiwa-jiwa. Gimana ini Tuhan? Tiba-tiba Roh Kudus ngingetin. Kok bodoh kali saya?
Saya ingat lagi Mazmur 24. Ini bukan punya saya. Pelayanan ini punya Tuhan. Jemaat itu punya Tuhan. Saya diingatkan lagi ini. Saya nggak punya apa-apa Tuhan di muka bumi ini. Oh iya. Saya sadar kembali Bapak Ibu. Diingatkan sama Tuhan. Jadi kita juga begitu. Waktu beberapa tahun yang lalu, anak saya tiba-tiba sakit muntah-muntah. Anak saya cuma satu laki-laki Bapak Ibu. Kalau orang Batak ini anak laki-laki sepertinya berharga sekali gitu ya. Karena penuh keturunan. Dia muntah-muntah, saya pikir tak gimana. Saya sempat takut. Tapi saya sadar kembali ini bukan punya saya. Saya harus lepaskan ini. Saya punya cuma dikasih wewenang tanggung jawab besarkan gitu. Dan kalau dia punya Tuhan, maka Tuhan juga akan bertanggung jawab atas hidupnya. Amin. Jadi jangan ada yang buat kita jauh dari Tuhan hari-hari ini. Karena kita cuma pengelola. Cuma dikasih kepercayaan. Tanggung jawabi. Dan kalau itu saya misalkan dia, saya punya usaha. Terus saya kasih orang kerjakan. Kalau modalnya habis, kalau usahanya enggak pada hari itu enggak, kan itu tanggung jawab saya loh. Sementara pekerja ya tinggal kerja saja. Gitu juga hidup kita sebenarnya. Terus kita mau takut apa? Kita cuma jalanin aja. Syukuri, doakan, lakukan seperti poin pertama. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Yang tanggung jawab Bapa di surga. Tapi seringkali kita memang menghabiskan hidup kita dengan pergumulan-pergumulan itu. Bahkan lebih bodohnya lagi kita sok kuat. Jauh daripada Tuhan, tinggalkan ibadah. Entah cemananya Tuhan ini, kita salahkan Tuhan. Padahal salah kita. Udah tahu kita nggak kuat, kita nggak datang sama Tuhan. Kepedean. Mari kita renungkan ini hari-hari ini Bapak Ibu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi mari kita belajar dari Yesus. Melakukan yang pertama. Kita lakukan yang menjadi bagian kita. Cari Tuhan, cukup simpel. Pada waktu kita mencari Tuhan kita akan dibaharui kehidupan kita. Apakah kita salah atau enggak. Yang kedua, miliki pikiran Kristus. Supaya hidup kita terus dibaharui. Sehingga kita bisa meresponi segala sesuatu. Apapun dikatakan orang kita enggak peduli. Orang mau bilang apa tentang kita selama kita dipenuhi dengan pikiran Kristus. Maka kita akan jalan terus bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, siap pikul salib. Sangkal diri. Kalau kita ngaku pengikut Yesus, kita harus siap menyangkal. Mengampuni walaupun kita nggak salah. Mengasihi dalam kondisi apapun. Kasih makan orang, kadang-kadang kita juga masih lapar. Kalau Tuhan suruh kasih makan, kasih makan. Siap Bapak Ibu? Amin? Ya. Yang keempat, yang terakhir, jangan pernah takut, jangan ada yang kita genggam. Yang perlu kita genggam hanya kebenaran. Yang perlu kita pegang kuat cuma janji Tuhan. Bahwa Dia menyertai kita sampai hari ini. Enggak usah takut karena Yesus sudah mati. Belum ada satupun orang di muka bumi ini yang mau mati bagi orang lain. Cuman Yesus yang lakukan itu. Dimanapun kita ada, Dia pasti menyertai kehidupan kita. Saat kita menghadapi masalah, yakinkan bahwa segala perkara pasti dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu, di dalam Tuhan. Bukan di dalam kita. Bukan bersama suami kita. Bukan bersama keluarga kita yang mungkin kaya raya. Tapi dikatakan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Itu yang perlu kita pegang teguh. Dan berharaplah kepada Tuhan. Karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Selagi kita berharap sama Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun di dunia ini sepertinya tidak ada harapan. Tidak mungkin. Tapi Alkitab mencatat pengharapan di dalam Tuhan tidak
pernah mengecewakan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Tahun 2003 dengan banyak rancangan dan bayang-bayang resesi, saya percaya manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang menjadi kekuatan bagi setiap kita menghadapi tahun-tahun yang akan di depan kita. Maju terus bersama dengan Tuhan. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kehidupan kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Dan apapun yang kami alami, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami enggak perlu takut dan tawar hati Bapa. Apapun yang ada di depan kami, apapun yang menjadi disampaikan oleh petinggi-petinggi di pemerintahan kami percaya di tahun 2023 kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh melihat janji Tuhan digenapi atas hidup kami. Bahkan perkara-perkara yang tidak mungkin bagi kami, itu kami lihat terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini
hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu Ibu Gembala kami. Tuhan memberkati kehidupan hamba-Mu. Tuhan memberkati suami bahkan seluruh keluarga besarnya, anak-anaknya. Segala sesuatu yang dikerjakan tangannya Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Kami berdoa Tuhan menaruhkan pengurapan yang baru. Biarlah setiap hari apa yang diisi hati, apa yang Tuhan taruh, hamba-Mu boleh menangkap isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati apa yang kami bawa. Semuanya hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa persembahan kita kembali ke hadapan Tuhan. Dan kita akan mendengarkan warta sepekan untuk seminggu ke depan. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penerus. Segala bumi bersorak-sorak, pulau-pulau bersuka cita, haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, tetap Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa Bapak Ibu, satu pengumuman, hari Sabtu kita akan ada pemberian makan ya, kegiatan diakonia sebelum Natal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terbeban dan rindu untuk berbagi, boleh nanti memberikan dengan QR Code gereja kita ataupun memasukkan persembahan untuk diakonia dalam amplop-amplop persembahan dengan menuliskan untuk diakonia ya. Hari Sabtu kita akan berbagi bersama untuk daerah di mana kita ada. Nah, kemudian jangan lupa untuk minggu yang akan datang ibadah raya Natal umum, hanya satu kali ibadah masuk jam 10 di tempat ini ya. Jadi hari Minggu depan hanya satu kali ibadah jam 10 pagi. Demikian juga untuk ibadah awal tahun. Karena jatuh di hari Minggu, maka kita juga akan satu kali ibadah di tempat ini. Demikian Tuhan Yesus memberkati, kita satukan hati kita tundukkan kepala. Tuhan terima kasih buat ibadah yang sudah kami lakukan dari pagi hingga siang hari ini. Tuhan kami percaya, Tuhan memberkati kami di sepanjang ibadah kami. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu yang akan terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan isi hati-Mu. Juga kami bersyukur Tuhan untuk persembahan sudah dikumpulkan. Tuhan berkati persembahan ini boleh dipakai gereja-Mu untuk lebih lagi menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan memberkati tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda. Memberkati rumah tangga, memberkati keluarga, memberkati pekerjaan, usaha, aktivitas, studi daripada setiap umat-Mu. Tuhan yang memberkati. Kami percaya berkat yang berlimpah itu turun bagi seluruh umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang masih dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupanmu hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Bapak Saudara, sore jam 4 sore ada ibadah Natal sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak, jangan lupa ibadah Natal sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.